شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل الله عن سواسل ينكلني من الأصلاب الطاهرة إلى أرحم سقيم الفاقر حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على شباه قط. سبحانك لا علم لنا لما علمتنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وأعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. Dua kali kita sama dia buat doa. Oh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khairi bidika wa jilla mardati wa qurbi wa sawabi. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala alihi minasyairin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram wal muhtaramin yang kita muliakan, yaitu orang tua kita, ayahanda kita zuriat Rasulullah Al-Habib Abdurrahman Fahmi bin Ali As-Segap dari Solo, Jawa Tengah, keponakan Habib Syekh, mudah-mudahan sudah panjang umur, sehat walafiat dan panjang berataan, panjang jodoh, panjang rezeki, dapat bini lagi nang bujang. Ulun nang balu aja apa? Jadi nang bujang ulun nang balu. Ustaz Isam Tausias 30 menit sampai setengah 6. Andi Habib lanjut 15 menit plus tutup doa. Tak boleh Habib tak tausiah karena ambil berkat juriat Rasulullah SAW harus kita katakan amin. Yang ulun muliakan akhina fillah al-fadil ad-da'i ilallah al-ustaz Ahmad Sairaki was-pasir tabai samin. Nampak tolong samin kalau sudah dijadikan satu, kuat imannya kepada Allah. Amin. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Para alim ulama, guru-guru agama, para habaib wasyara'i wal masyayikh, para asatidz-asatidz yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang Allah muliakan grup Modal Habsyi dari grup Ahbabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyaul Mustafa. Diaul Mustafa. Kata di mana gitu. Maklum sudah 3 kali mantok-mantok. Belum makan lagi. Mudah-mudahan berkah, amin. Jangan kalau melihatkan jamaah ibu-ibu muslimat, insyaallah berkah semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, abul segala hajat, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ulun barataan Habib kita semua penghuni surga, amin. Kita muliakan orang tua kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat atau aparatur pemerintah yang tidak hadir hari ini. Mudah-mudahan memang kada hadir kalau lah. Nah kali ini memang kayak itu juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu kita mulai. Kita hari ini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan disambung nanti oleh Habib, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Pada ketika Nabi Adam itu diizinkan masuk oleh Allah ke dalam surga. Bang Madun, sini Bang Madun. Samping sini duduk lah. Sudahlah. Ketika Nabi Adam diizinkan Allah masuk ke dalam surga, itu Nabi Adam bingung ada tulisan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Adam itu sudah melihat ketika dikirim roh, dia melihat di Arash. Wah ini kan banyak kan hantu banyu pada ketujuh murid, hantu Solo. Yang ketujuh memasukkan orang dalam penjara, ketujuh masukkan orang dalam neraka, kubuhan hantu banyu. Bid'ah jadinya. Padahal aneh kita nih bid'ah. Padahal surga di sini nang mau pandai itu nang masuk neraka. Kenyamanan. Orang sing baikan bagus. Allah perintahkan innallaha wa
Quran menyuruh. Kalau sudah kita bersalawat ibu, berarti kita mengamalkan suruhan Al-Qur. Kita mengamalkan Al-Qur. Orang yang berselawat kepada Nabi berarti mengamalkan Al-Qur. Kita mengamalkan Al-Quran. Tidak pernah ibu pegang Al-Quran, tidak pernah ibu baca Al-Quran karena sibuk bersalawat. Ibu baca salawat sama dengan mengamalkan Al-Qur. Karena Al-Quran yang menyuruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah suruh malaikat kita pada taat bersalawat, sidin bersalawat pada hulu. Allah suruh kita sembahyang, Allah kada sembahyang. Allah suruh kita puasa, Allah kada puasa. Allah suruh kita berzakat, Allah kada berzakat. Allah suruh ulut berbini, Allah Ta'ala kada berbini. Allah suruh biar belaki, Allah Ta'ala kada belaki. Betul bro? Betul? Alhamdulillah. Maka banyak-banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Amalan yang paling mudah. Ibu kalau baca Quran riya, sombong kepada orang lain, maka jatuh amalnya. Kenapa? Karena ada selain daripada Allah. La in asyrakta, siapa yang menduakan Allah, siapa yang ada selain daripada Allah, layah batatna amaluka, maka gugur semua amalnya. Bagus, salawat. Insya Allah dingin. Suami tidak salat, banyak salawat di rumah. Suami tidak sembahyang, banyak salawat di rumah. Istri tidak salat, bapak-bapak banyak salawat di rumah. Dingin suasananya, banyak. Latihan terbang, undang kawanan. Di rumah ini bawa buat biar ke rumah situ. Orang sini pulang bergantian latihan. Jadi lagi itu dingin di rumah. Pindah anak menjeblay oleh jadi. Kita jadi jablay. Anak menjeblay itu oleh jadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, amin. Maka Nabi Adam ini ketika masuk ke dalam surga melihat nama Muhammad SAW, bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, man huwa, siapa Muhammad ini? Dijawab oleh Allah, laula kalama khalaqtuka, kalau bukan karena Adam, siapa ya Allah? Tuh Muhammad yang bertuliskan di pintu surga, di daun-daunan, engkau tidak akan kuciptakan. Maka Nabi Adam ini pun terkagum-kagum. Ternyata ada selain aku yang lebih hebat daripada aku, tapi aku zahirkan kepada sada bumi. Habbala ikudusudadin wa fakharin anta fiyatul matul asma'u. Masih tersembunyi di alam nur Rasulullah SAW. Maka banyak-banyak memuji Nabi ibu. Jangan memuji artis, jangan memuji sepak bola, apalagi Ronaldo, Messi, itu orang kafir. Pemuji itu, jujur ada. Jangan memuji Doraemon, karena Doraemon itu orang Singapura, kafir. Bagus upin-ipin, yang dituntut walaupun orangnya ada, tapi ilmunya tak bisa diamalkan karena aslinya tidak ada orangnya. Tapi kalau nonton ulama lain, nonton Habib Syekh salawatnya boleh diikutin karena orangnya nyata. UAS ada ilmunya didengarkan, boleh diamalkan karena orangnya nyata. Yang tidak boleh diamalkan tuh orangnya tidak nyata, ilmunya ada. Siapa yang menyampaikan? Upin-ipin itu baik, tapi Bang Saleh itu jahat, kalau diumpati. Bang Saleh itu baik kelakuannya. Nonton dong. Bang Saleh itu banyak protes. Kalau mau belajar kurang jadi sampai di ngaran Bang Saleh. Susah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Udah ibu-ibu sugih beradaan. Amin. Karena orang sugih itu kada nyaman. Nah nyaman tuh seorang yang sugih. Orang sugih katanya. Nah nyaman tuh seorang langsung dan sugih beradaan. Amin. Minum dulu. Minum kopi kita, kopi mik. Habis minum kopi, mik mik. Tapi lain kopi mik ini nanya. Berapa kopi? Lain. Kopi moha.
Habis diminum kita bayangkan ke muha. Habib tadi tinggalkan kopi gue nyanyi aku aja. Tinggalkan apa Habib kopi? Hah? Ya, jadi tinggalkan penting dulu. Tinggalkan Habib kopi. Biar dia tinggalkan kopi hitam Habib. Soalnya kopi ini hambal juga. Lawan kopinya sedikit tanya. Orang bilang kopi itu banyak sedikit kopinya itu berbungkus. Yang 2 bungkus seluruhannya. Ingin datang ini lah jatuh maliki gitu kan. Baik lalu. Rasanya bang Habib nih bang. Ini akan aku tunjuk lagi. Tadi minum Habib ngomong gue. Halo Beb. Iya tahu Bang. Berarti bujur, berarti setiap omonganku ada pada dusta. Apa Beb? Apa ini apa deh? Hah? Kalau dibilang hambar kali diundang lagi. Ada salah Beb. Karena diabetes. Nah, diminum ulang. Oh, dari sana. Alhamdulillah. Nah, lalu Nabi Adam bertanya kepada Ya Allah ya Rab, sekarang Muhammad itu di mana orangnya? Masih dalam keadaan Nur Adam. Baru aku zahirkan ke persada bumi. Fama a'zamaha min minnatin takaramallahu biha 'alal bashar wa ma awsaha min ni'matin tasara syurha bil bahri wal bar. Masih belum keadaan nur, belum aku zahirkan kepada sada bumi. Nikmat yang paling terbesar bagi kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kadang-kadang mesti memikirkan Allah, pikirkan Nabi Muhammad, sudah sama hakikatnya, sudah memikirkan Allah. Dah, itu nyaman aja. Dah, kawan membuat ke pasar, ke pasar ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dah, itu. Bila dia masih, jadikah kita ke mall, subhanallah, subhanallah. Jadi ini gue, bila sudah maghrib itu yang dia itu orang babandel kayak itu. Kita kan ke pasaran ke kasiring. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mau orang aja kalau di ibadah. Di mana? Mana kabar? Kalau hari ini kita majelis taklim di tempat Ustaz Sugianto, diundang semua boleh datang ya. Bersama Habib, malam ini kita melahirkan Nabi Muhammad SAW. Karena Aminah ini sudah lawas nak berenak. Jadi nunggu ulun melahirkannya. Alhamdulillah Bursa Kalimantan ini ulun aja yang sering melahirkan Aminah. Jadi Aminah ini selalu menunggu ulun yang melahirkannya. Karena ceramahnya ini ulun yang melahirkan Aminah. Tergantung ulunnya. Jadi ulun kada lahir kada tak. Gitu. Aminah kan bagianan. Jadi Aminah ini mau lahir, anaknya Muhammad, tapi belum lahir, anak ulun belum sampaikan. Nah gitu. Sudah lahir, cuma kan ceramahnya belum lahir. Amin. Jadi ibu kalau mau punya anak suatu saat nanti di bulan Maulid lahir itu banyak-banyak sakalang bulan nakik, bulan Rajab. Artinya ibu sakalang bulan nakik, tidur, guling lawan nakik, banyak kikuk-kikuk lawan nakik bulan Rajab. Jadi nanti bulan Maulid anak itu lahirnya. Kalau anak ibu laki-laki ngarani Muhammad Maulid. Kalau anak ibu perempuan ngarani namai dia dengan Maulida, mau kada-kada selesai. Jadi namanya Maulida. Sudah banyak gua anak orang nama Maulida. Saya datangin enggak mau kada-kada ya sudah. Bisa. Amin ya Rabbal. 15 menit lagi. Habib 15 menit ulun setengah jam. Karena yang mudanya lebih banyak waktunya. Habib lebih muda lagi soalnya. Habib ini umur ya kalau kurang lebih 50 tapi bawah 17. Kalau ulun ini umur 35 bawah 100. Pemilik. Tapi Habib ini kan mau sih banyak sudah mengincar nang bujang-bujang anak lawan Habib. Kalau ulun nang janda-janda aja menghadap. Jadi memang ada nang janda sidik silakan hendak mendaftar ke ulun.
Orang hendak mau ke rumah dan tinggal di sini mau lagi salim. Mau ke rumah di perumahan Haji Arda, sebagai nama sanggiana perumahannya. Ini ada anak dulu di balik papan tuh mantuha umurnya 85 atau anak. Iya, 85 mau ambil bini mati aku malah pertama. Ada luar sana lagi. Terus kayak Ismail Dewani kita banyak banyak bina anak dulu tuh banyak sudah lagi sudah 600 ulun memblokir janda 600 kita blokir karena semua itu jadi kita sama ulun dia mau urut AA ya ubah saya ada apa jangan itu tadi ibu-ibu tuh. Ibu sudah punya suami, jangan mau suami orang. Kalau perlu suami, kalau ustadz boleh di WA. Kalau boleh nanya aja, nanya agama Habib. Tidak boleh yang basa-basi itu berdosa. Suami ibu aja dulu di anak-anak sudah ada apa-apa lagi habis jodoh hanya mencari yang lain pulang. Itu ada yang dibaca itu ada meninggal lagi. Bu, kok suami ibu meninggal, kok ibu kan nangis bu. Wah sudah lama aku tunggu Bang Ustadz kan. Rupanya suaminya itu meninggal sudah lama ditunggu suami istrinya. Apabila anak ikut matinya. Karena lakinya itu gawian hutang terus. Nang bayari siap. Mana nabi nang menggawi, mana nabi nang membayar hutang, mana nabi ulang bercari kasihan, mana nabi ulang diwajibkan kasihan. Amin ya Rabbal alamin. Nah itu, itulah. Maka berkat Nur Rasulullah, Nabi Adam itu diizinkan masuk ke dalam surga. Berkat Nur Rasulullah, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa selamat Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Berkatnya Nur Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu selamat dari bakaran, dari Namrud, dari api menjadi dingin. Dingin api itu karena barakatnya nurnya Rasulullah. Qulna ya rukuni, qul la ya narukuni, bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka nur itu berpindah-pindah dari Nabi Adam, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai 124.000 nabi, 313 rasul, 4 rasul ajmi, satu lagi suaranya adalah Rasul ajmi Nabi Muhammad. Maka nur itu sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, sampai 313 rasul, diantaranya 4 rasul ajmi mengandung nur Rasulullah. Kawa menjalankan tugasnya berkatnya nur Rasulullah. Maka nur itu sampai ke Nabi Isa alaihissalam 300 tahun tidak pernah dikirim Nabi ahli Baqarah. Maka nur itu sampai kepada Abdul Muthalib, menyeberang kepada Abdul Muthalib. Bukan Nabi, bukan apa, tapi kakeknya Nabi, keturunan Adnan, keturunan Ismail. Di sebelahnya lagi ada Yahuza, orang Nasrani Yahudi. Dikiranya Nabi Muhammad keturunan situ, luput beretaan. Ibarat mahancau itu kada kana iwak londo, nah kana iwak papuyuk. Tahu iwak sapan. Nah itu ibarat kehendak buahnya itu. Maka ketika Abdul Muthalib mengandung Rasulullah, dia bermimpi keluar 4 punjul lantai. Sepunjul naik ke atas, sepunjul ke bawah, sepunjul ke kanan, sepunjul ke kiri. Bingung Abdul Muthalib, datang dia kepada ulama. Wahai ulama, malam tadi aku tak mimpi, apa gerangan yang terjadi dengan mimpiku ini? Ulamanya kasyaf, alim, bagus, berilmu, mentakbirkan mimpinya Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, akan lahir dari sulbi itu anakmu, kita sebut namanya Abdullah. Bakas tak mimpi malam hari, sabujuk ke atas, sabujuk ke bawah, sabujuk ke kanan, sabujuk ke kiri. Artinya terkenal. Siapa? Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Akan lahir dari sulbi anakmu itu cucumu. Akan lahir hai Abdul Muthalib dari sulbimu
itu anakmu, kita sebut namanya Abdullah, akan lahir dari sulbi anakmu itu cucumu yang terkenal dari langit pertama dan ketujuh, bumi pertama, bumi ketujuh, barat dan timur, masyrik dan maghrib. Orang kenal akan cucumu itu. Himung Abdul Muthalib gembira, pulang ke rumah langsung dia berazan kepada Allah, ya Allah ya Rabb, apabila engkau memberikan saya anak satu lagi di antara anak saya yang sudah 9 jumlahnya, akan saya sembelih. Takdir Allah terjadi, lahirlah yang namanya Abdullah. Anaknya sudah 9. Pertama anaknya Habib Abdurrahman Fahmi Asyikah, sampai lain. Ini cucunya Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Jahal itu lain paman Nabi. Abu Jahal itu paman orang menjini, paman orang korupsi, paman orang menggebleng. Abu Jahal itu paman orang mabuk. Abu Jahal. Abu Jahal itu paman orang yang kali sembahyang, yang kali puasa. Abu Jahal itu paman orang yang wani lawan laki. Bila ada yang wani lawan laki, anak-anak Abu Jahal itu. Ya, nang merasa ada yang merasa wani ya toh. Nang menolak Habib hendak lawan nang bujang ya toh. Iya, dibantah kasih. Nang bujang angkat tangan. Ayo yang bujang. Nang bujang angkat tangan. Nang hendak lawan Habib angkat tangan. Nang hendak lawan ulun angkat tangan nang janda. Janda berat aja. Uang jandanya apa? 800 dari bagi semua janda di Banjar tuh. Mulai dari jamur, janda di bawah umur, jamuk, janda muda, jahit, janda hippie, jagung, janda gonggong, banyak omong, jatuh, janda tua, jalan, janda lama, jaring, janda kurus sekali. Janar janda bersinar, jahing janda hilang. Wancuh wanita curahan hati. Jeli janda minyak. Pembetulan. Lagu siapa yang janda itulah Arabika? Hah? Syekh Arabika? Hah? Apa? Mansur S. Oh Mansur. Dangdutan tahu banget. Alhamdulillah. Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, Haris, Safar, Mukawan, Gidak, Kusam, Abdullah. 10 Abdullah lahir takdir Allah. Anaknya 9 jadi 10 sama Abdullah. Abdul Ka'bah 11. Paman Nabi 10, bapaknya 1 11. Akilnya beranak. Bayadha, Umaymah, Arwa, Atiyah, Sadiyah, Ruqayyah. 6 akilnya, 10 pamannya, bapaknya 1. Pas 17 orang putra putri Abdul Muthalib dikali seminggu 119 rakaat. Anaknya 17 pas 17 rakaat sehari semalaman. Dikali seminggu 119 rakaat, dikali sebulan 510 rakaat, dikali setahun 6.205 rakaat yang wajib kita sujud sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tapi ibu dipotong. Nah, itu untungnya. Bapak-bapak yang hendak gratis sembahyang haid silahkan. Kalau anak sembahyang juga gratis juga, ya haid juga. Aku suka minum obat vitamin sekalinya lain obat biniku pil habib minum main. Mau aku sakit paru diri. Boleh tahu caranya bersambut buat minum butul. Wah ini kan boleh juga kami kota hati dua kali obat deh buat aku kan aku minum main. Aku di hari sakit paru 6 bulan aku ada main lagi.
Ini kok nggak di rumah tuh. Allah. Suahnya aku ke mandi di kamar mandi, ambil sampo, soalnya salah sampo. Tak ambil sampo biniku sumber ayu lagi hari. Aku nggak tahu. Kau sampo akan, nah mata mengantuk bangun bunyi. Soalnya sampo biniku, sampo bawah tak atas. Mau dibilang minjulak. Siapa benar ulun. Ubaca soalnya sampo biniku. Ini lucu juga untuk keharmonisan rumah tangga. Ubaca itu. Usari kibin itu. Tidak usari kibin itu alhamdulillah nyuran deh. Bila aku bini hai. Alhamdulillah dapat izin. Cuma dapat izinnya sampai 31 Desember aja. Tahun depan berubah pikiran apa lagi? Pusing kita mencarinya. Alih benar ada nah hantar ini alih kita. Bebareng ada kita malah sangkut kita. Allahu Akbar. Dia bagus gue. Amin ya Rabbal. Nah, takdir Allah lahirlah yang namanya Abdullah. Dari 10 itu dimasukkan ke dalam botol, dikuncang-kuncang lalu digugurkan. Hendak disembelih yang mana yang gugur. Ternyata nang gugur adalah Abdullah. Takajud Abdul Muttalib kenapa nang gugur Abdullah. Maka kena Abdullah inang babini-bini bagianan maranakakan cucuku yang terkena dari langit pertama, langit ketujuh, bumi pertama, bumi ketujuh, barat timur, masyrik dan maghrib orang kenal akan cucuku ini. Kenapa ya Allah yang jatuh Abdullah? Abdul Muttalib tidak mau menyembelih anaknya, dimasukkan lagi ke dalam botol sekali, dibuat lagi, digugurkan lagi, ternyata nang gugur tetap Abdullah. Tahajud pulang Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, kenapa nang gugur Abdullah terus ya Allah? Abdul Muttalib bersebele ya Abdul Muttalib, kenapa nang jatuh Abdullah? Ketiga kali dibuat lagi ke dalam botol, berdoa Abdul Muttalib, ya Allah jatuhkan Abu Lahab. Abu Lahab ini majal orangnya kadu cuma jini begadang malam, main catur main dong, wani bahutang kuitan dilawan. Sembahyang kali mau wani benar lawan kuitan, ya Allah gugurkan Abu Lahab. Abu Lahab digancang benar makannya ya Allah. Gugurkan Abu Lahab, belajar kada mau menuntut ilmu, kada mau tolong jatuhkan ya Allah. Tetap nang jatuh ketiga kali Abdullah. Abdul Muttalib tak mau menyembelih anaknya, datang dia kepada ulama, wahai ulama saya tidak mau menyembelih anak saya, bagaimana caranya? Ulamanya memfitwahkan hatta antu adiya mi'ata badanatin. Kalau engkau Abdul Muttalib tidak mau menyembelih anak engkau harus mengganti hatta antu adiya mi'ata badanatin. Engkau harus mengganti dengan 100 ekor onta. Hampir habis kekayaan Abdul Muttalib agar anaknya selamat dari sembelihan. Dalam hadis dikatakan anak nuzabihi, aku salah satu dua sembelihan. Pertama keturunan ke atas Nabi Ismail diganti dengan kambing kibas. Kedua ayahku Abdullah diganti 100 ekor onta. Orang tak boleh bernajah dari ujung rambut sampai ujung kaki, haram hukumnya. Orang boleh bernajah, ibu punya tanah 50 meter panjangnya 200, lakunya 1 miliar. Ibu najarkan ya Allah mudahan laku 10 miliar. Nanti ya Allah semua digerobot ini imam masjid, kaum masjid saya hajikan. Insya Allah laku dibeli orang Amerika, dibeli orang Perancis, Turki. Kesan diulah gudang kesaan rudal. Ada-adanya rezekinya. Itu yang betul Bu untuk bernajah. Selamatlah Abdullah dari sembelihan berumur 1 tahun sampai 15 tahun. Berjalan-jalan di kota Makkah, Abdullah berjalan pada gelap gulita malam hari. Di rumah langsung terang.
karena badan Abdullah lampunya. Berumur 16 tahun berjalan-jalan di kota Mekah pada malam hari, gelap gulita langsung terang karena badan Abdullah lampunya. Kenapa Bu? Karena Abdullah mengandung Nur Rasulullah di sulbinya. 16 tahun bercahaya, ada sulbi di mana Nur Rasul di sulbinya. Umur 16 tahun. Sekarang ada guru tasawuf mengajarkan tas sembahyang, sekali mati lampu gurunya gelap jua, adab jua gurunya, bukaan orang kayak hantu. Berumur 18 tahun Abdullah berjalan-jalan di kota Makkah fi amihi qulun nisa ikramatan lil Mustafa amal syukuran usyada. Berjalan-jalan di kota Makkah pada siang hari, semua wanita yang ada di kota Makkah itu bila melihat Abdullah menghayal di alam mahligai, mudah aku kawin lawan Abdullah. Semua wanita bila memandang Abdullah jatuh cinta, kayak buan pian memandang Habib jatuh cinta berantakan. Cuma pian kedua nih, pian kedua nih, pian kedua nih. Kedua nih kalau bila di Koropot bini sini di Solo. Padahal ada bapak juga, asalkan bujur-bujur aja. Nang yujang maju kamuka, nang janda WA ulun. Biar ada malu kalau di sini naik berdiri nang janda, malu dengan yang lain. Aku nang janda-janda aja nyaman sudah kalatih. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Alhamdulillah. Ulang gue kamu suara ini cara menolak pada bentuk ini kok. Kalau tok menurutnya kasih utama. Tuh jadi hitam. Mau urusnya. Ini kerja over. Urusnya gurunya dari mana guru tuh jadi dari belajar. Asalnya orang kampung orang tambel tuh gitu kayak hanya beda kayak kanas lah. Sekarang kayak jadi mana berarti orang. Biasa kayak kanas tapi kan sematu. Daripada seorang masih bangka. Nah, biar mau anak kayak ini tapi jadi ustaz. Banyak bagiannya yang hendak menulun. Itu kan jadi ustaz gua kada laku. Disalawatin. Alhamdulillah. Ibu yang mau nonton Instagram @wasbanjar itu Instagram gua. Tonton setiap hari setiap malam. Ini mau aku juga. @wasbanjar. Follow. Mau ini barangnya ngomong aku. Seikungan tuh gue mau aku. Wah, ini gue ngantuk. Emang merah tuh kelihatan mengira macam-macam. Sedikit seorangnya ada kupur. Tertutup. Kalau parah mampu, dia orang ngantuk. Alhamdulillah. Terakhir, sambung Habib. Ini terakhir. Karena banyak yang jatuh cinta pada perempuan di kota Makkah, semua menghayal, mudahan aku kawin lawan Abdullah. Kenapa banyak wanita yang jatuh cinta? Dua penyebabnya di dalam kitab Burdah. Faqan nabi khalqin wa bi khuluqin wa lam yudani fi ilmi wa la karami. Akrim bi khalqin nabin zanahu khuluqan bi husni mustamlid bil bisri muntasimi. Batang tubuhnya cantik, akhlaknya yang lembut, sehingga banyak perempuan yang jatuh cinta kepada Abdullah. I love you, my darling. Tanyaman papuyo pada haliling. I love you, Paul. I love you, Paul. I love you, Paul. Nasi bungkus makan di taman, walaupun badan aak
jalan kurus tapi tampang kayak Syahrukh Khan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jatuh cinta kita sambung nanti malam lahir. Di sini sambungnya tahun depan. Sing sabar Bu, ya. Soalnya kita rajin kita satu paket sama Habib. Adanya Habib terakhir 15 menit, jam 6 kurang 10 selesai. Oleh sebab itu malam nanti hadir ya di Gang Herman, tahu kan? Tanpa Ustaz Sugianur. Malam ini ada ijazah sama ijazahnya tasbih dan minyak wangi plus sama kertas ijazahnya. Jadi kalau berzikir ada ijazahnya sudah dibungkus, diijazahkan oleh guru dan oleh ulun, nanti malam berhadiah untuk pembangunan tahfiz Quran. Ambil supaya berkah Bu. Jadi biar kalau tasbih itu kalau ada ijazahnya sudah bersanad. Nah artinya apa? Kalau hilang tasbih dipaksa di rumah boleh dipakai, yang penting ijazahnya sudah. Betul Bu? Ijazah nih. Nih ini orang kasih sama orang, beli lagi sorban yang baru. Bukan sorban itu satu sorban ijazah, tapi ijazah itu untuk semua sorban. Paham lah? Kalau ini kan bisa hilang ijazah sana tidak bisa hilang, tapi sorban bisa diganti dengan yang baru. Sama kitabnya udah rigal atau hilang tertinggal, beli kitab baru, kitabnya sudah berijazah dari guru belajar. Misalnya contoh Ihya Ulumuddin, begitu caranya. Jadi benda itu bukan ini setelah ini diijazahkan hilang, nggak ada ijazahnya, bukan begitu cara memikir ilmunya, paham Bu? Nah mudah-mudahan Allah a'lam bishawab. Kita lanjut cara yang kedua oleh Al Habib plus tutup dengan doa. Nanti di DM aja yang janda-janda yang mau kawin sama ulun yang siap. Batas umur 63 yang mau mati. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad iftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita capek betul ini. Langsung pisang habis dulu. Habis tenaganya kalau semua. Kesian bagi janda-janda yang mau dengan sini, kesian lah. Udah capek. Ya kita doakan sini insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Tetap seperti Syahrul Khan insyaallah. Alhamdulillah di waktu sore yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala, di majlis di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah, bersama orang-orang yang bisa menarik barakah Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul bersama, khususnya bersama guru kita Ustaz Ahmad Syairozi UAS Pasir dan juga Ustaz Hasanuddin UAS Banjar. Kalau saya bukan UAS ya. Kalau saya dari Solo kan ada UAS ya. Tapi alhamdulillah walaupun tidak sekursus ini tapi wajah lebih tambah dari dulu. Ini mananya ulun di sini. Jangan kalian masih janda pun pakai ikut sama ulun saja. Sorry. Langsung panas sudah. Tambahin lagi. Alhamdulillah kepada para asatidzah, para orang tua ulun yang datang di waktu sore hari ini, alhamdulillah. Juga termasuk yang kami cintai, yang kami sayangi, grup Ahbabun Nabi dan juga Diyaul Nabi, Diyaul Mustafa, subhanallah,
Diyaul Mustafa, luar biasa. Yang satu Ahbabun Nabi, para pecinta-pecinta Nabi. Yang satu Diyaul Mustafa, cahaya Mustafa. Subhanallah. Insya Allah di sore hari ini penuh dengan barokah baginda Muhammad SAW. Apalagi tadi telah diceritakan oleh Ustaz tadi oleh Uwas bahwasanya begitu indahnya baginda Muhammad SAW sebelum terciptanya ke muka bumi, sudah begitu indahnya, luar biasa beliau baginda Muhammad SAW. Merupakan kebanggaan bagi diri kita dan satu kemuliaan yang luar biasa bagi diri kita, yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi la ilaha sadaqallahul azim. Ini kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk umat-umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah, kamu semua termasuk sebaik-baik umat, semulia-mulia umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi kita wajib bersyukur atas terciptanya kita menjadi umat baginda Muhammad. Di antaranya yang paling wajib kita syukuri, karena pernah di antara kita ini yang minta sama Allah, ya Allah, kalau Engkau ciptakan aku ke muka bumi ini, ciptakan aku sebagai umat Muhammad karena ibarat kita. Coba berkasih mimpi minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernah minta begitu kita lahir dari rahim ibu kita, begitu keluar langsung jadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita berpikir baginda Muhammad, langsung Allah jadikan diri kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mulia, umat yang baik, umat yang utama, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kenikmatan yang agung ini yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga kenikmatan inilah yang menjadi sifat iri dari Nabi Musa alaihissalam. Karena kemuliaan kita sebagai umat baginda Muhammad, Nabi Musa itu iri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa termasuk memiliki 4 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalah dengan kemuliaan kita, dengan 1 kemuliaan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan Nabi Musa yang pertama, seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sidin pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidin ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik tingkat kedua lagi kemuliaan Nabi Musa yang kedua, dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang Rasul yang terpilih dari 124 Nabi, terpilih menjadi 313 Rasul, yang intinya lebih mulia ketimbang para Nabi tadi itu. Di antaranya Nabi Musa termasuk seorang Rasul. 2 kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Dari 313 Rasul tadi disaring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diambil intisarinya ada 5 ulul azmi. Di antara Nabi Musa termasuk ulul azmi, 3 kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Dan kemuliaan terakhir, beliau mendapatkan 1 titel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kalimullah. 4 kemuliaan Nabi Musa. Kalimullah adalah orang yang pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan hamba Allah, seorang manusia berbicara langsung dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan yang luar biasa. 4 kemuliaan ini ada pada diri Nabi Musa alaihissalam, tetapi kalah dengan kita. Kuntum khaira ummah, yang hanya 1 milik kita ini. Karena apa? Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik umat, yaitu umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengalahkan 4 kemuliaan yang ada pada diri Nabi Musa alaihissalam. Protesnya kepada Allah Nabi Musa berada di salah satu padang pasang padang mahsyar yang luar biasa. Di situ dilihat ada sekelompok manusia yang bersinar dari ujung rambut sampai kakinya, semuanya bersinar. Sekelompok manusia di tempat tertentu di padang yang luas. Kelompok manusia tadi bersinar dari ujung rambut sampai ujung kaki, bersinar semuanya, sehingga Nabi Musa itu merasa
ingin memiliki umat tersebut. Pertanyaan Allah, ya Allah, siapakah kelompok manusia yang tubuhnya bersinar dari ujung rambut sampai ujung kaki? Ya Allah, siapakah dirinya? Allah mengatakan, ya Musa, itu umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dibikin Nabi Musa untuk diambil dari Nabi Musa. Termasuk orang-orang yang bersinar tubuh kita semua. Karena apa? Ada di diri kita Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, tidak bisa, bukan? Mereka umat-umat Muhammad, engkau memiliki umat tersendiri. Aku jangan tahu engkau umat tersendiri, aku sendiri. Kalau begitu ya Allah, kalau karena bisa Allah ambil, jadikan urut tergolong orang-orang tersebut. Ya Musa, karena bisa engkau sendiri, Muhammad pun dengan umatnya sendiri. Tidak bisa engkau masuk ke golongan itu. Nabi Musa yang memiliki 4 kemuliaan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk jadi golongan umat Muhammad, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta langsung kepada Allah. Tapi kita tidak pernah minta sama Allah, langsung kita jadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kemuliaan yang luar biasa. Ya, dengan begitu kelebihan ibadah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak orang yang melampiaskan rasa mahabbahnya kepada Rasul karena menjadi umat-umat yang mulia, seperti Syekh Ja'far Al-Barzanji. Dia meluapkan rasa cintanya, mahabbahnya kepada Rasul sehingga dibikinnya Maulid Barzanji oleh beliau. Syekh Abdul Rahman Al-Dibari membuat karena meluapkan cintanya kepada Rasul, rindunya kepada Rasul, sehingga membuat satu maulid kepada Maulid Dibari. Syekh Muhammad Abu Siri, dia membuat satu maulid yang Maulid Buddha, yang mana karena cintanya kepada Rasul yang tidak bisa dibendung, sehingga beliau diluapkannya cinta tersebut dengan Maulid Buddha-nya. Habib Ali bin Muhammad Hasan Habashi dengan Maulid Sibtudurnya, dan Syaraful Anam. Begitu banyak orang-orang yang menjadi umat-umat baginda Muhammad, umat yang mulia, yang cinta kepada Rasul yang tidak bisa dibendung, diluapkan kepada orang semacam itu. Kalau kita apa yang kita luapkan? Apa yang kita luapkan? Kumpul kita semacam ini, peluapan rasa mahabbah kita kepada Rasul. Pembuktian cinta kita kepada Rasul, menghadiri tempat-tempat di mana diajak kita untuk mengingat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, beruntunglah, indah menunjukkan syukur kita kepada Allah sebagai kuntum khairul ummah. Kalau kadang mau sholawatan, kadang mau kumpul mengingat baginda Muhammad, kadang mau mencerita bagaimana keadaan biografi baginda Muhammad, karena cinta Rasul, bagi orang tersebut karena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah mengatakan, wala in kafartum inna adabi falajadid. Kalau ada umat-umat manusia yang tidak bersyukur atas nikmatku, maka ketahuilah azabku lebih pedih daripada orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah terlepas dari karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelebihan masing-masing, kadar mahabbah kita masing-masing. Inilah yang kita miliki, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan lepaskan kalau ada majlis taklim di mana di situ memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir ke tempat itu. Di mana ada pengajian, di mana ada orang membaca maulid, datang ke tempat itu. Di mana ada orang mengaji, di tempat itu diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir ke tempat itu. Ini pembuktian syukur kita kepada Allah sebagai umat yang mulia. Subhanallah, Nabi Musa minta kepada diri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minta untuk jadi golongan umat manusia umat baginda Muhammad, ditolak. Ya Musa, tidak bisa. Engkau bertanggung jawab atas umat-umatmu, dan Muhammad yang umat-umatnya sendiri. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan tersebut tidak segitu aja yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan mahabbah kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya di dunia kita menjadi orang yang tenang. Orang yang cinta kepada Rasul, hatinya pasti tenang. Karena bingung. Dan subhanallah, setiap kita datang maulid,
pasti ada sajian-sajian, entah itu makanan, entah itu minuman, selalu ada. Dunia ini hanya sebagai yang paling kecil. Kita lihat di sini, yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, yang lagi yang bersandar di dinding, yang guring, yang segala macam, dapat semua makanan. Oh ini kan ini guring, kada dapat, tetap guring dapat bagian. Yang lagi banyak halo dapat juga bagiannya. Yang menjaga parkir dapat bagiannya. Semua ini kecil di dunia. Tidak hanya di dunia kita dapatkan berkat sholawat kita, berkat cinta kita kepada baginda Muhammad. Terjadi sekali waktu di zaman seorang ulama besar di zamannya mengatakan, diceritai waktu itu diterangkan bahwasanya ada seorang ulama yang memiliki satu teman akrab yang istilahnya yang khadim, yang selalu ikut kepadanya. Jadi yang bagian memegangkan sendalnya, yang memegangkan tasnya, itu ada seorang selalu semacam itu ulama ini. Di waktu itu, di mana si ulama besar tadi datang ke tempat manapun dia berada, itu si teman tadi selalu ada bersama dirinya itu. Sekali waktu si ulama tadi ingin pergi keluar kota, dan teman tadi mengatakan mau ikut sang ulamanya, janganlah, engkau dulu aja di rumah dulu kali ini, karena usah ikut yang ulun bilang. Dulu aja di rumah, selesaikan masalah yang sendiri, tapi insya Allah kali berikutnya ikut dengan ulun lagi ya. Subhanallah, si ulama pergi tadi ya, dari Banjarmasin, ulama tadi berangkat menuju ke Grogol. Sesampainya di Grogol, ulama tadi itu dapat kabar bahwa temannya yang biasa ikut tadi meninggal dunia. Begitu masuk, dapat kabar kalau temannya yang selalu ikut yang ada di Samarinda meninggal dunia. Langsung ulama tadi mohon izin dengan yang punya rumah pulang untuk melihat jenazah tadi. Subhanallah, ditemuinya di tempat jenazah tadi. Ditemuinya tadi si jenazah ini, dia duduk sampai mulai datang, sampai disucikannya, sampai dikafaninya, sampai disolatkannya, sampai dimakamkan, dan ikut terus dengan jenazah tadi itu. Setelah dimakamkan selesai takziah pada pulang semua murid semua, Siddiq tadi tetap duduk di sebelah pusara teman yang tadi itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan maaf kepada si jenazah tadi karena ditolaknya untuk ikut bersamanya ke Grogol tadi. Sampai menjelang waktu maghrib, ulama tadi merasa capek dan menjelang maghrib pulanglah Siddiq ke rumah untuk siap-siap sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, seperti biasa Siddiq baca wiridnya dengan doanya dan tadi ditambah tahlil lagi khusus untuk teman beliau tadi itu. Sampai sholat isya ditambah lagi dia berwirid mohon doa kepada Allah terus sampai waktu tengah malam. Akhirnya capek. Si ulama tadi capek, tertidur, dan tidurnya berjumpa dengan temannya yang meninggal dunia itu dan berada di alam barzakh. Jadi dalam mimpi tadi ulama tadi itu merasa di dalam mimpinya itu berjumpa dengan temannya bukan di dunia, di alam barzakh, di alam kubur berjumpanya tadi. Dan didapatnya temannya tadi yang orang selalu tabassum. Temannya tadi itu selalu dalam keadaan sedih hidupnya dan selalu gembira, kadang-kadang pernah sedih. Tapi di waktu dijumpai dalam mimpi itu kelihatan teman tadi dalam keadaan sedih, dan merasa takutnya doa tadi. Si ulama tadi mengatakan assalamualaikum, mendengar suara dari bunyinya tadi itu merasa gembira. Waalaikumsalam ya syaikhi ya qulubu, merasa dapat ada orang yang menolongnya tadi itu. Subhanallah. Ditanya oleh temanku, ini kada pernah lihat ulungnya dua wajah biar semacam ini. Biar orang yang gembira, orang suka senyum, orang suka tertawa biar. Karena apa? Ada apa sekali kok malam ini, hari ini biar ada ketakutan. Apa jawab si teman tadi? Wahai guru, bagaimana aku tak ada ketakutan? Di alam kubur ini aku mendengarkan orang menjerit ketakutan, orang menjerit kesakitan, ada yang menangis, ada yang minta tolong, bahkan yang lebih menakutkan ada yang disiksa oleh Allah dalam kubur ini. Aku takut. Belum selesai masalah ketakutan saja, ada dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang besar-besar seperti wasbah jadi. Besar-besar. Yang wajahnya
beda jauh ya. Dua malaikat Allah besar yang menakutkan dengan membawa martir dari api neraka Allah Subhanahu wa taala untuk datang menyoal kepada teman tadi sebelum. Didekatinya makin ketakutan. Di waktu itu keringat seperti orang mandi. Gimana? Aku takut. Mendengar dua malaikat dari kepadaku menanya, "Wahai si fulan." Ditanya ya. Di waktu aku lagi ketakutan untuk menjawab pertanyaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tadi, datang dari ujung sana itu seorang laki-laki yang tampan, yang indah wajahnya, yang baunya harum seperti tampan seperti Habib Bakri. Seperti itu Syahrul Khan, kalau tampan ada cahaya indah datang mendekati orang tadi itu di antara berdiri di antara malaikat dan sidik tadi. Subhanallah. Malaikat mulai naik, si fulan. Ditanya, "Man rabbuka?" Kalau kita sekarang bisa menjawab karena masih hidup, "Man rabbuka?" Tetapi nanti waktu di akhiratnya Allah di alam kubur Allah mengatakan, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun." Di surat Yasin yang biasa kita baca. Mulai dari alam kubur Allah tutup mulut kita ini, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan bersaksi kepada Allah, tangan kita, kaki kita, mata kita, pendengar kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lisan kita ditutup yang untuk menjawab pertanyaan? Karena lisan di dunia sering berbohong. Baik dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu baiklah man rabbuka, karena bisa menjawab orang dari ketakutan. Sosok yang indah tadi yang bau kasturi mendekat membisikkan pada telinganya, jawablah dengan Allahu Rabbi. Dijawabnya Allahu Rabbi, sehingga mereka mengatakan, "Oh, pandai sekali kamu. Berarti kamu bisa." Dari mana kamu? Dari tanah Blengkok. Masya Allah. Yeah. Siapa gurunya? Upas Masir, Lewat Banjar, Blengkok. Karena mereka satunya, "Sudah, belum selesai, jangan bangga kamu, ada banyak pertanyaan." Yang kedua, man Nabi juga kebingungan. Sosok tadi mendengar yang bisikan pada telinganya, Muhammadun Nabi. Wah, betul kamu Pak, pandai betul kamu. Ini jelas kamu ini adalah santri-santri daripada Uwas Pasir, pasti. Alhamdulillah. Tanya lagi, wa ma kiblatuka, dibisikkan lagi sampai selesai pertanyaan 5, semua terjawab dengan lancar sehingga orang mengatakan, "Alhamdulillah, aku selamat daripada murkanya malaikat Allah Subhanahu wa taala." Setelah selesai pertanyaan tadi, malaikat boleh ke persinggahannya dan sosok yang putih tadi jangan mau beri, "Mas, tolong siapa? Jangan beri dulu, siapa pria? Dari mana dan siapa yang utusnya untuk datang di sini?" "Aku utusannya Allah dan baginda Muhammad SAW." "Aku utusannya Allah dan baginda Muhammad SAW. Untuk apa ke sini?" Ditanya lagi, "Aku ke sini perintahnya Allah bahwa saya untuk menolong engkau karena engkau pasti ketakutan dengan pertanyaan dua malaikatnya Allah Subhanahu wa taala." Ditugaskan untuk memberikan bocoran kepada Anda apa pertanyaan dan bagaimana jawabannya. Terus, siapakah dia? Kau ini siapa? Ditanya terus. Lalu mengatakan, "Wahai sahabatku, ketahuilah, aku ini utusannya Allah dan baginda Muhammad, dan aku perwujudan sholawat yang sering engkau baca tatkala engkau ada di dunia dulu. Shallu ala Nabi Muhammad." Jadi Allah ini setiap amal kebaikan kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji umroh kita, sedekah kita, sholawat kita, itu nanti mulai alam kubur sampai di hadapan Allah, Allah wujudkan semua amal kebaikan kita, sosok manusia yang indah yang akan menolong diri kita, terutama sholawat kita menolong pertama di alam kubur kita. Baginda Muhammad SAW. Kalau tidak ada cinta baginda Muhammad, tidak mungkin diutusnya seorang untuk bantu diri kita. Alhamdulillah, jadi kita seperti insya Allah termasuk orang-orang
yang kelak di alam kubur kita dibantu dengan sholat yang kita baca semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kenikmatan di alam dunia dengan kita dapat kumpul bersama, kita bisa terhibur, bisa mendapatkan snack walaupun sedikit di alam kubur kita dibantu, dan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala tatkala manusia bingung, ana laha kata baginda Muhammad, aku yang menolong engkau hai manusia. Siapa yang ditolong oleh baginda Muhammad? Orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Kan. Syahrul Kan, subhanallah. Indah, beliau ini menunjukkan bagaimana tatkala kita menghadap kepada Allah nanti ia begini posisinya. Karena sudah cukup jumpa dengan sholawat yang dibacanya. Betul. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Lebih 5 menit ini. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai terlepas lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Muhammad, karena itu bantu kita di dunia, di alam kubur, dan di hadapan Allah akan bantu diri kita dengan sholat tersebut, karena Allah pun memerintahkan kita sebelum Allah bersolat berdahulu kita terlebih dahulu bersolat kepada baginda Muhammad. Maka kita beruntung menjadi umat baginda Muhammad yang dengan sholawat kita akan membantu diri kita kapanpun di waktu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan diri kita pada tempat ini termasuk orang-orang yang senantiasa terbantu dengan sholawat kita kepada baginda Muhammad, diterima cinta kita kepada baginda Muhammad dan dibalas oleh baginda Muhammad, sehingga terdorong orang-orang yang kelak masuk ke golongan orang Semoga kita di dunia sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dengan para pecinta-pecinta baginda Muhammad, dulu bersama ulama-ulama terus baginda Muhammad, kelak insya Allah kita dikumpulkan Allah di surganya Allah bersama kedua orang tua kita, anak istri kita, suami kita, keluarga kita semua, kelak di surganya Allah bersama orang yang paling mulia yang kita cintai, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abduka wa nabiyyuka wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salihun, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min 'abduka wa nabiyyuka wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam salihun. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا يا الله إلا علمته ولا جاهلا يا الله إلا علمته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حولنا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب الراحمين. Ya Rabbi, Allah muliakan kami yang ada tempat ini ya Rabb, dan kuatkan kami ya Allah bisa memandang wajah baginda Muhammad, bisa memandang wajah baginda Muhammad, bisa memandang wajah baginda Muhammad ya Allah di dunia sebelum kami mati, di alam kubur kami tatkala sudah menghadap malaikat-malaikatmu ya Rabb, dan kelak di akhiratmu ya Rabb bisa memandang baginda Muhammad dan beliau ridho kepada kami ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Rabbi Allah, jadikan pertemuan kami ini muttasilan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan erat dengan pertemuan baginda Muhammad ya Rabbal alamin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah, kami kumpul tempat ini ya Rasulullah, meluapkan rasa cinta kami kepadamu ya Habibi ya Rasulullah. Terimalah cinta kami yang sedikit ini, yang hanya di lisan kami ini, terimalah ya Rasulullah, dan balaslah ya Habibi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ishfa' lana wa lil hadirin, ishfa' lana wa jami'il muslimin ya Rasulullah. Qad qamat hilatana, adrikna ya Rasulullah. Ya Rabb ya Allah, jangan kau ya Allah kau haramkan wajah kami ya Rabb di akhirat kelak bisa memandang baginda Muhammad, dan kau haramkan tubuh kami kelak di akhirat bisa bersentuhan dengan baginda Muhammad ya Rabb, dan muliakan kami kelak bisa mendapatkan minuman dari telaga baginda Muhammad ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Ya Rabbi Allah,
terimalah doa kami sore hari ini ya Rabb. Dan siapapun yang mewakafkan masjid ini ya Rabb, yang bersedekah di masjid ini, yang sholat di masjid ini, yang pernah i'tikaf di masjid ini, yang pernah baca ayat suci di masjid ini, yang pernah menjadi imam di masjid ini, yang menjadi muadzin di masjid ini, yang menjadi khatib di tempat ini, yang pernah masuk ke masjid ini ya Rabb, siapa mereka ya catatlah mereka ya Rabb sebagai penghuni surga-Mu ya Rabb, min ahlil jannah rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.